Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala di salah satu namanya disebut dengan Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Maka berbicara rezeki perlu satu keyakinan: selama matahari menyinari, maka di sana pasti ada rezeki. Lalu rezeki itu apa? Banyak definisi yang bisa kita ketahui, yang bisa kita baca, yang bisa kita dapatkan infonya. Paling tidak, rezeki itu adalah penghidupan, yaitu segala hal yang bermanfaat, yang berguna bagi makhluk, termasuk kita manusia. Karena rezeki itu dari Allah, maka rezeki juga berarti anugerah atau karunia dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi serta Ibnu Majah disebutkan, "Hai manusia, sesungguhnya salah seorang kalian tidak akan mati sampai Allah menyempurnakan rezekinya. Karena itu, janganlah kalian menganggap lelet rezeki, dan bertakwalah kepada Allah. Baguskanlah dalam meminta, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram." Saudaraku, perlu kita sadari dan perlu kita yakini, segala sesuatu yang sudah ditentukan untuk orang lain, maka dia tidak akan pernah sampai kepada kita. Dan apa yang telah ditetapkan untuk kita, maka tidak akan berpindah kepada orang lain. Percayalah itu, biar kita tidak berburuk sangka terhadap sesuatu yang belum diberikan kepada kita atau yang diberikan kepada orang selain kita. Oleh karenanya, banyak konsep rezeki yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa memang rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 26 Allah berfirman, "Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia hendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Karena rezeki itu pasti dijamin Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Di sini dalam surah Hud ayat 6 Allah pun menegaskan, bahkan binatang melata sekalipun yang ada di atas bumi, ada rezeki yang telah dijanjikan, apalagi manusia dan kita. Saudaraku, karena ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itu berlaku untuk hambanya, dan ketentuan itu pun adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan yang kita miliki, jodoh yang kita raih, kesehatan jasmani, usaha bisnis yang kita geluti, dan seterusnya. Ini dalam konteks materi disebut rezeki. Dan tentunya semua ini diberikan kepada seorang di antara kita atau yang ada selain kita, termasuk kita, karena disebut dengan maksum biqada'illah, memang diberikan
atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga rezeki yang akan kita dapatkan akibat usaha yang telah kita lakukan. Dengan bekerja kita mendapatkan gaji. Dengan proses ta'aruf kita mendapatkan jalan untuk menikah. Dengan berdagang kita mendapatkan keuntungan. Ketika kita lapar dan makan mendapatkan kekenyangan. Di saat kita haus, ketika minum lepas dahaga yang sebelumnya dirasakan. Inilah yang disebut dengan mamluk bil ikhtiar. Kita mendapatkan sesuatu dengan ikhtiar atau usaha yang kita lakukan. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak mendapatkan selain apa yang diusahakannya. Saudaraku, rezeki juga ada kalanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita akibat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu ditambahkan Allah kepada kita karena sikap kita, kepandaian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah mempermaklumkan kepada kita, apabila kalian bersyukur maka niscaya nikmat itu akan ditambah. Tetapi walain kafartum, dan jika kita ingkar atas nikmat itu, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Allah menegaskan dalam surah Ibrahim ayat 7. Oleh karenanya rezeki juga itu bisa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala buah dari ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemudahan, ada sesuatu yang unpredictable, yang tak pernah diduga, yang tak pernah diproyeksi sebelumnya. Tetapi karena takwa kita kepadanya, karena tawakal kita kepada Allah, dan Allah pun mencukupkan rezeki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari sesuatu yang dia tidak pernah duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan rezekinya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan semua urusannya, dan Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya ketika kita macet dalam rezeki yang kita miliki, bermasalah terhadap sesuatu yang kita miliki, tak sesuai dengan apa yang kita inginkan, banyak problem dari setiap pekerjaan, boleh jadi ada hal-hal yang memang masih kurang di antara kita. Mungkin kita masih sering berbuat maksiat, boleh jadi kita masih sering menunda taubat, bisa saja kita jarang beristighfar kepadanya, enggan dan malas bersilaturahim, susah untuk bersedekah, berat untuk bersyukur kepadanya, minimalis dalam beribadah, bahkan tak peduli dengan sesama. Maka ini bisa jadi introspeksi diri kita. Boleh jadi karena itu yang masih ada dengan kita, maka rezeki kita pun bermasalah datangnya. Oleh karenanya, ingatlah, jika Allah berkehendak, apapun menjadi mungkin, maka untuk itu mintalah kepada Allah, karena Allah pasti mengabulkan permintaan, dengan catatan kita juga menunjukkan ketaatan. Maka ingatlah, rezeki yang berkah itu ketika berbasis iman dan takwa, diupayakan dengan maksimal, dengan benar dan tawakal, apalagi ditambah dengan kesyukuran kepadanya. Oleh karenanya, apa yang tidak mungkin untuk kita ketika Allah sudah menentukannya? Semoga
kita senantiasa dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan tentunya kepadanya kita menunjukkan ketaatan, melaksanakan kewajiban, sehingga apa yang diberikan Allah kepada kita menjadi kebaikan dan kita menjadi orang yang berkecukupan dengan nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.